untuk bantuan dari pemerintah daerah sejauh ini untuk lokasi wisata Karopai dan juga Serwandori belum ada. Kebersihan itu salah satu kenyamanan juga kan. Bagaimana kalau dia mau makan tapi ada lalat? Oke, pemirsa, jumpa lagi dengan saya DJ Kolomenu di sini dalam segmen dialog bersama Kakak Andi Leo dan juga Bapak Douglas Kaisiri. Nah, kali ini kita akan membahas terkait kemarin kedatangan para turis yang sempat datang di Kepulauan Yapen, tepatnya di Sarwandori. Ini ada Kakak Andi Leo Tarubaba. Kakak Andi Leo Tarubaba ini merupakan salah satu sosok anak muda yang kreatif dalam memanfaatkan potensi keindahan alam kawasan Karopai. Ya betul ya? Oke. Di sini juga ada Pak Douglas Kaisiri sebagai Kepala Seksi Industri Pariwisata Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, di sini yang saya mau tanyakan sedikit dengan Kakak Andi Leo. Ini sebetulnya lebih enak gimana nih? Kakak Leo dia saja. Kakak Leo ya. Kakak Leo saja ya, biar lebih akrab mungkin. Ya. Kakak Leo, apa sih yang menjadi motivasi Kakak sebagai seorang anak muda yang begitu bersemangat untuk memanfaatkan Karopai menjadi sebuah destinasi pariwisata? Iya, pertama itu melihat potensi yang ada nih di alam Papua untuk luasnya dan khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen ini punya potensi yang luar biasa kalau kita mau lihat dari segi pariwisata. Daya jualnya bagus, laut, gunung, sumber dayanya tuh banyak diminati. Nah di situ yang timbul inisiatif untuk coba membangun secara swadaya potensi yang ada. Kalau dari awal perjuangan Kakak Leo mulai dari membuka sampai dengan menata kawasan tersebut sehingga menjadi menarik dan dilirik oleh masyarakat lokal bahkan sampai mancanegara untuk dikunjungi, itu gimana? Ya awalnya itu kalau Kampung Sarwandori kan di tahun 2000 sudah menjadi tempat destinasi wisata. Dibangun oleh Pemda, lalu berhenti, dibangun lagi. Nah sampai sekarang, nah dulu itu karena memang sudah dibangun tempat wisata di tahun 2000 itu masih usia anak-anak ya, tapi sudah terlibat untuk jadi guide dayung antar tamu. Ambil kelapa muda. Nah di situ sudah mulai punya keinginan untuk akan membangun Sarwandori ini lebih besar lagi. Lalu di tahun 2009 2010 itu memulai secara individu sendiri, bergerak sendiri dengan menjual potensi bawah laut, snorkeling. Nah, itu menawarkan ke tamu khususnya masyarakat Kota Serui, kalau mau berlibur ke Sarwandori atau ke Karopai itu bisa menyelam, menikmati bawah laut. Jadi yang saya tawarkan dulu itu bukan wisata alam atasnya, tapi lebih ke bawah lautnya, dan melihat di foto-foto di internet tentang Raja Ampat, bawah lautnya, dan itu bisa dijual. Nah saya berpikir bahwa Sarwandori juga punya alam yang sama, punya bawah laut yang sama juga bisa dijual. Nah, di tahun 2008 sampai 2009 itu mainannya underwater, bawah laut. Dengan peralatan seadanya, masker 3, bootnya juga dipinjam sewa. Waktu itu belum punya boot sendiri, jadi dari masyarakat itu? Bukan, kita punya kakak-kakak yang di kota yang punya hati untuk membangun wisata juga, dan mereka kasih pinjamkan bootnya. Jadi nanti kalau ada hasil baru setor. Nah dibagi. Jadi di tahun itu ya dibantu juga, jadi mulai perlahan-lahan antar tamu terus dan punya
keinginan-keinginan yang besar, ingin punya speedboat sendiri, ingin punya peralatan yang bagus juga, mulai dari masker, fins, sampai kamera. Nah, di waktu itu cuman masker seadanya, bahasa hari bilang kacamolo itu, ya kacamolo seadanya 3, jadi kalau tamunya 5 berarti dikasih pinjam, 3 turun dulu, naik baru 2 lagi. Nah itu sampai ke sini, ya puji Tuhan sudah punya peralatan yang bagus, scuba dive, lalu boot sendiri sudah ada, ya itu apa namanya keinginan-keinginan yang sudah terpenuhi untuk fasilitas di pariwisata, khususnya untuk underwater, bawah laut. Mungkin seperti itu. Kalau dari dinas pariwisata sendiri, mungkin sebagai kepala seksi industri dan pariwisata, kira-kira ada berapa banyak destinasi pariwisata yang ada di Yapen yang mungkin dia bisa berpotensi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sepanjang pendataan yang kita lakukan, mungkin tidak semua yang di-cover untuk kita menjadikan potensi wisata, tapi banyak. Kalau yang kita data yang sekarang, ya salah satunya yang ada di Ade Leo, Sarandore. Itu khusus mungkin tadi yang ada disebutkan mungkin dari underwater. Kalau mengenai yang penikmat burung cendrawasih ada di Barawai, tapi di situ jangkauan yang dilalui lumayan jauh, sehingga berdasarkan pengalaman yang saya dapati, hampir sebagian tamu untuk mau ke sana, pasti mereka tanya kenapa terlalu mahal. Ini, mohon maaf, ini tamunya nih lokal atau tamu hampir rata-rata tamu mancanegara. Iya. Jadi ketika sampai di sana, bahwa mereka punya pandangan untuk burung cendrawasih beda. Kalau misalkan di Bali ya ada taman burungnya. Dari jangkauan itu kita bisa bicarakan sama mereka bahwa ada berbagai alasan yang kenapa, taruhlah itu sebagai paket ya, untuk mereka lihat ke sana, kenapa harganya mahal. Ya salah satunya dari bensin atau yang disebut gas oil. Karena yang dibeli bukan di depot, tapi melalui pengecer. Itu yang. Ada lagi yang ada di mungkin di sekitar dekat-dekat di kawasan kota, Marede. Tapi hampir sebagian di Marede itu untuk wisatawan lokal. Banyak. Ada yang di Mandena, tapi itulah jarak tempuhnya lumayan panjang. Iya. Sehingga itu mungkin memerlukan biaya budget. Iya. Cukup besar untuk bagi wisatawan mancanegara untuk ke sana. Tapi kalau wisatawan lokal pun bisa ke sana. Tapi mereka pasti sudah mengerti hal-hal yang tadi saya bicarakan tadi mengenai BBM-nya. Biaya. Kira-kira itu saja. Kalau menurut dari pariwisata sendiri melihat kemarin dengan adanya turis mancanegara datang ke Yapen khususnya di Sarandori, bagaimana tanggapannya Douglas selaku kepala seksi industri pariwisata? Ya baik. Mengenai jumlah kunjungan wisatawan yang ada di Kepulauan Yapen ini, belum kita lihat secara baik untuk terrealisasi. Sehingga kunjungan wisatawan yang ada kemarin datang di Sarandori sangat bagus. Itu mungkin dari peran serta Adeleo. Kalau dari kami dari Dinas Pariwisata, sepanjang ini kita tidak melihat rekapitulasi yang ada jumlah kunjungan wisatawan. Maksudnya saya begini, dari dinas supaya bisa ditata jumlah kunjungan wisatawan yang di setiap objek wisata. Kira-kira begitu. Ditata ya? Iya. Jadi kalau misalnya ada tamu yang datang contoh ke Barawai,
ke Ade punya lokasi, itu ada buku tamu yang mereka bisa tulis di situ. Dari daerah asal, gitu. Itu yang bisa dibuat juga. Iya, selama ini bagus. Maksudnya yang Ade lakukan sebagai anak muda sangat terpuji sekali karena bisa banyak membantu masyarakat setempat. Untuk mendapatkan pundi-pundi. Iya. Karena pariwisata itu kan membangun untuk masyarakat. Ya. Jadi kita bangun pariwisata bukan untuk pribadi, tapi untuk masyarakat, nikmati. Ya ada mungkin di Fakultas Ekonomi adalah di bidang mata perkuliahan ada ekonomi kerakyatan, itu yang saya mungkin bisa singgung di situ. Oke, mungkin cukup dulu saya kembali ke Kak Leo nih. Kak Leo, kira-kira ada tidak dukungan dari Pemda ataupun dari pihak lain yang mengembangkan kawasan tersebut dalam mengembangkan kawasannya Kakak sendiri? Baik. Terus kira-kira apa saja tantangan atau kendala yang Kakak selama ini hadapi? Ya, kalau untuk bantuan dari pemerintah daerah sejauh ini untuk lokasi wisata Ropai dan juga Serwandori belum ada bantuan langsung atau belum ada. Sementara masih bergerak sendiri dalam pembangunan. Dan juga mungkin kalau mau dibilang bantuan, yaitu bantuan dari masyarakat Yapen, masyarakat kota yang hari-hari berkunjung, itu yang retribusi atau kita pembayaran masuk. Nah itu yang bisa untuk menambah untuk pembangunan lokasi, mungkin menambah peralatan. Itu masyarakat Yapen tuh sangat membantu. Tapi untuk dari pemerintah sendiri belum ada. Tapi sudah pernah mencoba gitu untuk sudah masuk. Sesuai aturan seperti yang pemerintah mau, yaitu buat proposal. Sudah buat proposal, dan seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa harus ada tamu, dan itu semua sudah kita buat. Jadi listnya, buku tamu, dan itu kan semua harus terorganisir biar di Pemda tahu juga. Dan itu sudah beberapa kali buat proposal ke Pemda tapi belum terjawab, sampai sejauh ini belum terjawab. Semoga nanti kalau ini ya pemerintah bisa perhatian ya, membantu pengembangan ini pariwisata di kampung dan juga di lokasi-lokasi wisata yang ada di Yapen. Oke. Kalau mau dilihat puncak dari kesuksesannya Kakak Leo selama berkiprah di pariwisata dengan adanya kemarin kunjungan pariwisata dari luar. Kira-kira mungkin bisa diceritakan sedikit saja bagaimana hal itu sampai bisa terjadi, belum bisa datang langsung diserui. Kira-kira komunikasi apa yang dibangun? Ya mungkin konsisten di bidang pariwisata. Jadi hari-hari itu hanya aktivitasnya snorkeling, lalu ke gunung, kuliner itu diekspos terus. Jadi tidak putus. Tidak contohnya 1 bulan terus putus, nanti 3 bulan baru diekspos lagi. Tapi itu setiap hari harus ada, dan rutin untuk kunjungan itu harus tetap, aktivitas itu rutin. Jadi para tamu di sana juga bisa memastikan bahwa oh ya, kita punya kegiatan wisata ini masih ada. Jadi waktu mereka datang itu mereka bisa nikmati apa yang kita tawarkan di promosi itu. Nah, lalu punya kerinduan bahwa kita di Yapen juga harus bisa sama seperti tempat-tempat lain di Papua yang punya potensi lalu dikunjungi oleh wisatawan asing. Tapi mungkin bisa diceritakan sedikit tahapan-tahapannya sampai mereka bisa datang, Kakak bisa berhubungan sama mereka. Kalau tahapannya seperti tadi bahwa konsisten ya. Jadi di mundur ke belakang 5 tahun lalu sampai kemarin tamunya datang itu konsisten. Jadi contoh apa yang saya mau tampilkan
mungkin oh ini laut yang bagus, terumbu karang yang masih terjaga, itu selalu aktivitasnya selalu ada, dan foto-fotonya itu terus ditaruh di Instagram, lalu di Facebook, nah di Google. Nah, bagaimana biar mereka bisa melihat, harus berteman dengan mereka. Nah, contoh kayak kemarin kan National Geographic itu punya akun juga ada di Facebook sama di Instagram. Lalu di Google ada. Nah, saya biasanya di Google akun itu selalu saya tampilkan foto-foto. Lalu di Pinterest ada satu aplikasi. Nah, di Pinterest itu juga ada, dan selalu saya tampilkan itu foto-foto tentang Sarwandori, foto bawah laut. Jadi di apa namanya, mudah diakses sama turis-turis asing di sana. Jadi komunikasinya lewat itu, biar mereka tahu, mereka lihat, dan komunikasinya lewat email bahwa ini tempat saya di. Itu langsung dengan si turisnya atau sama guide-nya mereka ya? Lewat guide, nanti lewat guide sama agent. Jadi ada beberapa agent atau tour operator di Indonesia. Nah, itu juga di fotonya dikirim ke sana, selain taruh di Instagram sama Google itu, foto-foto juga saya share ke tour operatornya, agen. Nah, nanti dari agennya itu yang lemparkan, karena dia yang punya biro perjalanan. Berarti ada kerjasama ya? Iya, ada kerjasama. Jadi di biro perjalanan wisata itu dia yang nanti pastikan harga dengan saya. Contoh kayak kemarin snorkeling itu berapa, lalu atraksi-atraksi budaya yang saya kasih tunjuk itu nanti mau dibayar berapa. Nah, itu sudah sampaikan ke tour operatornya. Jadi tour operatornya dari agent sudah sampaikan ke tamu yang akan berkunjung. Jadi kalau untuk mereka bisa datang ya, itu dari komunikasi seperti itu. Lalu intens terus untuk aktivitasnya harus terus berjalan. Jangan contoh kayak kita mau promosikan Mandena, tapi kita sendiri ke sana cuma 1 bulan atau kadang 3 bulan baru sekali pergi karena jarak tadi jauh. Nah, itu kadang kita foto ada pasir di atas ya. Nah, pasir itu kan 3 bulan kita pergi belum tentu ada. Nah, jangan-jangan tamu datang baru tidak ada, dan itu masalah. Kalau tamu asing kita tidak bisa bilang mungkin dan tidak. Dia harus pasti. Harus pasti, dipastikan ada. Karena beberapa kali saya pergi ke sana ada yang tanya itu pasir. Nah, saya pergi 2 kali pasirnya tidak ada. Dan itu yang saya takut. Ketika di foto yang saya dapat itu momennya bagus, air surut, jadi pasirnya kelihatan. Nah, waktu kita pergi air pasang, pasir tidak kelihatan, dan ditanya itu pasir kemana. Itu masalah. Ya. Dikira kita tipu, ya? Tipu, dan masalah dia suruh kita ganti dia punya uang, itu masalah besar karena kita sudah anggap tipu. Kira-kira selama ini sudah berapa banyak turis negara yang Kakak Leo antar-antar handle. Kalau di bulan ini bulan Oktober, September ya. Di bulan September itu ada sekitar 20 tamu asing. Lalu di bulan Oktober kemarin ya 64 itu yang datang. Lalu di bulan Agustus itu ada 5. Dalam tahun ini? Iya, itu tamu Belanda. Lalu ada tamu Jerman juga. Jadi perkiraan sampai sekarang ini sudah handle sekitar 70 tamu asing. Itu kalau turis-turis datang ke Yapen, apakah harus mengetahui dinas pariwisata lagi atau bagaimana? Ini dari Dokter bisa menjelaskan apakah harus masuk terdata dari dinas pariwisata dulu, baru bisa dibawa sama agennya, atau bagaimana itu punya aturannya? Kalau mengenai regulasi yang dari dinas atau pemerintah yang selama ini belum diterapkan, jadi tinggal antara agen yang di tempat asal sama yang dia mau kontak atau yang tadi dikatakan tour travel agent itu, di situ mereka saling kontak. Oh, jadi tidak lagi ke dinas pariwisata? Sebenarnya pemerintah harus buat regulasi. Di Yapen sendiri? Di Yapen sini harus buat. Sudah ada belum kira-kira kalau sekarang? Berdasarkan pengalaman yang
saya alami ketika tamu datang, misalkan kayak kemarin Pak Ade Leo datangkan ini, kami sendiri dari, minta maaf, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata, belum mengetahui hal itu. Padahal kita harus memang jeli untuk hal itu. Apalagi yang di tempat daerah-daerah terluar kayak Mandena. Kalau misalnya kapal pesiar datang, berarti berhubungannya dengan kepala distrik. Kalau kita sampai ke sana baru tahu bahwa oh ada kapal pesiar. Padahal mereka harus kasih tahu dulu kepada pemerintah daerah. Tapi memang regulasinya belum ada. Memang belum ada. Iya. Yang ngurus itu, Iya, sendiri, betul. ya. Ya dalam hal ini mungkin dari pemerintah daerah untuk Dinas Pariwisata harus ada UPTD-nya. Begitu. Di struktur organisasi itu harus ada bidang UPTD-nya. Yang menangani. Ya, model kayak hal seperti itu. Kira-kira kalau Kakak Leo bawa turis-turis orang itu selain kemarin tadi apa? Aropai, ya. Itu kemana lagi yang sempat dibawa? Kalau yang sebelumnya 20 itu di Karopai, di homestay, nginap di homestay, lalu ke Ambaidiru, lalu ke Randawaya. Di Randawaya, apanya yang di situ bisa menarik buat mereka? Masyarakat, ya human interest itu. Jadi banyak di wisata itu tidak di satu. Perahu dayung, dia dayung. Bagaimana dia pergi mancing pagi hari dan dia pulang sore hari dengan hasil, itu mereka tertarik. Itu seperti kegiatan hari-hari kita di sini sebenarnya. Ya, sebenarnya pariwisata itu banyak, Jai. Itu untuk kita mau mendatangkan ya pundi-pundi untuk daerah setempat kan? Banyak yang bisa kita kreasikan untuk tamu lihat. Namanya itu yang tadi dibilang human interest kan banyak. Ya, itu masuk kalau di bidang wisatanya ada namanya special interest, lalu turun ke human interest. Ya. Oh, jadi ada dia punya ini lagi ya, iya. bagian-bagian Iya. lagi ya. Iya. Jadi turis datang itu bukan berarti dong mau pengen lihat laut, tidak. Lihat ini itu yang tidak juga. Tidak, ya? Dia tidak datang untuk berenang atau datang untuk snorkeling. Kalau ada yang datang dia meneliti kopi, berarti dia cuma datang untuk mau tahu kopi dibuat di Ambaidiru usianya berapa, siapa yang kasih masuk sampai di sini, dia ingin tahu itu. Begitu. Lalu ada yang ingin tahu sekali binatang apa yang makan kopi di situ. Contoh kalau di Randawaya, kan ada hal-hal etnis yang bagus di Yapen. Itu ketika lihat kita pemasyarakat, contoh di Ansus ya, dia dayung sambil dia nyanyi. Nyanyi Ainuai itu, BW sambil dayung, dan itu dong tertarik. Itu bawa terus berapa ke sana? Biasanya dalam jumlah ini kelompok dua orang. Biasa pasangan-pasangan suami istri itu mereka tertarik lihat oh ini sambil dayung baru nyanyi, dan itu pernah di Sarawak dia juga ikut. Itu orang tua, itu dari Kanada, tertarik. Dan dia cerita dia pengalaman bahwa dulu dia muda, dia punya kekuatan seperti ini. Dan bahagia, senang bisa lihat dayung. Dan ada orang yang ada pernah tamu datang dan dia hanya lihat bapak dong di kampung itu dong tebang kayu lalu pikul kayu. Nah itu. Dan dia bilang dia pergi ingin tahu bahwa itu kayu betul apa itu kayu buatan kayak di Dompu Negara sana. Ternyata kayu berat sekali dan dia itu iya. Tebang kayu logging panjang ada sekitar kayu tiang rumah tuh jadi panjang ada sekitar ya 7-8 meter begitu, besar begini. Nah dilihat dari rumah, dilihat lalu dia ke sana ingin pastikan bahwa itu kayu karena dilihat kakak ini pikul kayu naik satu pohon ke satu batang taruh di atas kembali ke perahu lagi pikul lagi naik. Dia bilang mau ke sana lihat, mau pastikan kalau itu kayu betul. Dan jangan itu kayu plastik lagi. Jadi ke sana dirabu dan itu kayu betul. Macam-macam berarti ya yang mereka tertarik mau datang. Ya. Saya mungkin bisa menambahkan itulah tugas dari guide itu. Bisa memahami karakternya si wisatawan itu, apa yang dia inginkan. Itu tugasnya guide. Salah satu tugasnya guide. Kalau dia misalkan ingin diving, menyelam, berarti harus bisa disuguhkan oleh si guide-nya ini.
peralatan dikasih. Berarti kita siapkan peralatan Iya, semua. begitu. Iya. Dan Kira dia kan sendiri peralatannya sudah ada atau belum? Atau belum? Atau dari dinas pariwisata sudah menyiapkan alat-alat mungkin dari Iya, ya? pada waktu 2000 kira-kira 2017 ya. Saya kurang begitu ingat lagi. Itu kami pernah pengadaan 3 buah unit. Alat diving. Iya. Bahkan sampai di perahunya. Sehingga untuk mau tamu datang kita bisa fasilitasi. Ya, begitu. Jadi kalau untuk membangun pariwisata ada dulu baru pemerintah bisa mengupayakan ke depan. Mendorong untuk pembangunan. Mungkin kalau kayak tadi, minta maaf, saya potong. Ada buat proposal tuh, tapi kalau sudah ada bukti baru bisa pemerintah bantu support. Iya. Begitu. Tapi kemarin sudah berhasil tuh. Iya. Mungkin bisa dicoba. Ya, minta maaf mungkin kesini tuh kayak kalau istilahnya orang bilang mati rasa. Akhirnya takut untuk mencoba. Akhirnya sudah kayak trauma begitu untuk di dalam pribadi ya. Sudah terus usah bikin proposal lagi sudah, kalau mau bantu saya, kalau tidak terus usah bikin lagi sudah. Karena minta maaf hitungan biaya juga banyak, karena bikin proposal juga harus 4 bendel, print sekali itu uang juga, jadi sudah tidak usah, sudah biar sebenarnya itu uang kecil untuk uang besar, tapi jangan bikin di dalam pemikiran bahwa jangan bikin pusing pemerintah lagi, sudah stop, saatnya untuk bantu pemerintah lagi. Tidak usah untuk tambah-tambah masalah lagi, biar pemerintah urus yang lain, sudah saya jangan bikin masalah buat pemerintah. Saya bantu pemerintah sudah. Ngurus pariwisata. Ya, urus pariwisata. Kalaupun di sisi lain pemerintah mau lihat bantu dan sapu istilah, jangan saya tambah berkas untuk bikin antrian lebih panjang lagi. Maksudnya mungkin di urutan apa namanya, urutan calon pegawai negeri itu saya ada di nomor 29, jangan saya kasih orang lain sudah. Tidak usah saya lagi, biar antrian tidak panjang lagi. Itu antrian di situ, dan pemerintah tidak usah harus pusing lagi urus saya, tapi saya bantu pemerintah untuk siapkan tempat. Nanti pemerintah bantu saya dari belakang. Tapi kan kalau mau jadi guide kan berarti dia punya speakingnya, Inggrisnya harus bagus. Ya, kalau masuk. Kalau kakak sendiri ini belajarnya dari belajar kan orang bisa. Ya. Oke, orang bisa tahu dia ngomong apa, kita bisa arti, tapi paham, kan untuk berbicara lagi tuh kadang berat. Harus berpikir banyak, ini benar apa salah. Ya itu rasa ingin tahu saja, lalu belajar mendengar dari musik-musik, dan selalu coba untuk berbicara walaupun lewat chattingan dengan orang asing. Lalu tidak ada kursus begitu? Tidak ada kursus, dan akan bermasalah ketika kita pakai bahasa Inggris di kamus dengan orang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Tamu Cina dia tidak mau belajar bahasa Inggris, dan itu repot sampai sekarang. Pernah 2 orang, dan itu dua tidak mau, tidak mengerti bahasa Inggris. Jadi komunikasi paling cuman hello, thank you, itu saja. Setelah itu senen kode-kode. Itu tamu Cina. Tamu Jepang bisa sedikit bahasa Inggris. Tamu Prancis tidak mau belajar bahasa Inggris. Sedikit dia bicara, tapi dia tidak mau untuk bahasa. Tamu Rusia tidak mau belajar bahasa Inggris, tamu Prancis tidak mau. Cina apalagi, Cina betul-betul tidak. Di sekolah juga tidak diajarkan bahasa Inggris. Ya kalau mandu? Ya. Kode-kode. Ada beberapa yang langsung bisa ditolak. Dan contoh kalau kayak guide di Australia sana yang saya dengar cerita, kalau tamunya tidak bisa bahasa Inggris, dan tidak mau. Karena ada tamu yang betul-betul dia tidak tahu bahasa Inggris. Kemarin ada terjadi tamu dari Slovakia, tamu dari Jerman pakai bahasa Inggris, bingung di tengah-tengah karena langsung dia jujur, dia bilang saya orang Slovakia. Saya juga baru belajar bahasa Inggris. Berarti tidak semua ya? Tidak semua bisa belajar, bisa tahu bahasa Inggris, tapi untuk umum ya. Dan saya sampai detik yang ada ini Inggrisnya bilang Inggris kacau. Tidak, kalau orang dengar orang Indonesia yang memang sekolah itu, ini bicara apa nih?
kaki ke depan belakang, tapi kalau orang asing dia mengerti, dia paham, dan itu yang dia suka. Bisa tetap komunikasi Iya. sama mereka. Jadi sedikit-sedikit, oke, I speak English but little, it's okay, no problem. Nah, contoh kayak kemarin kan ada adik-adik yang bingung. Kalau kita bilang uang, Ya, Inggris kamus itu bilang money, ya. tapi kalau teman-teman yang lain, box, I just need box. Itu Inggris kacau, Inggris jalanan, dan itu dapat orang bicara seperti itu. Yo, box, itu Mungkin uang. saya bisa ini, itu bahasa premannya itu. Ya, Oh, itu bahasa jalanan. bahasa pasarnya. Ya, Pasarnya itu. contoh kayak please minum, please. Kalau yang nakal, go ahead, Oh, langsung ya. tabrak. Go ahead kan kalau diartikan kalau go ahead jalan terus. Jalan. Kalau masih kembali ke SD lagi go kepala, go pergi head kepala. Itu. Tapi kalau sudah masuk ke yang kacau, go ahead, tabrak sudah, minum sudah. Jadi saya potong sedikit, Ya. Vijay. Seperti Pak Vijay punya Pak Kabak, kan beliau kan disiplin ilmunya memang sarjana bahasa asing. Iya. Berarti kan dari setiap semester memang terus diajarkan bahasa Inggris. Tapi kalau untuk mengenal bahasa Inggris, jangan mengenal rasa takut atau malu. Sama saja kita berbicara, dia pasti mengerti. Iya. Apa kita punya kelemahan yang kita mau bicara. Nanti dia tahu. Kalau mau belajar bahasa Inggris harus memang jangan takut atau malu. Awalnya saya juga bicara bahasa Inggris itu lewat tadi ada bilang lagu apa segala macam, terus mungkin bisa perantaraan lewat kaca, cermin. Ya. Sehingga mungkin bisa lambat laun bisa. Rajin berbicara Iya. sama mereka juga mungkin. Iya. Yang Saya pernah ingat Pak Kabak Humas dan Protokol Pak Vijay punya Kabak. Dia bilang kalau tidak sering dilatih, ya, bahkan itu akan lambat laun akan hilang, terpendam. Berarti harus ada orang yang Harus sering, ya, berbicara terus begitu. Ya? begitu. Sama halnya kayak pisau kan, kalau tidak dipakai kan, tidak diasah terus pasti tidak tajam. Harus memang diasah, pelan-pelan. Tapi dari Dinas Pariwisata sendiri, kira-kira ada bikin pelatihan-pelatihan tidak untuk guide di Serut? Waktu tahun 2009 kalau nggak salah 9910 Pak Kabak Humas pernah kasih pelatihan di Barawai untuk guide. Itu mungkin kali pertama itu. Itu pernah. Belakangan ini juga sudah pernah dilakukan pelatihan guide. Ya. Jadi maksud saya, dalam hal ini untuk pribadi saya, kalau pelatihan guide ini tidak sekali dua kali, harus dia berkesinambungan terus. Jadi berjalan terus ya. Sehingga masyarakat yang untuk antusias untuk mengetahui guide ini terus dijalankan. Ya kita lihat dari potensinya kita ada. Apalagi ini namanya 7 suku, 7 budaya kan, itu banyak sekali yang kita bisa tampilkan. Setelah dunia tadi ada diutarakan setelah dunia bawah laut, kan ada budayanya kita ada. Oke, saya potong sebelum kita closing. Ya. Kira-kira dari Leo sendiri, yang masih kurang, yang mungkin perlu dibenahi di tempatnya kakak sendiri, pariwisata di Sarwandori, kira-kira apa tuh? Apa masalah yang mungkin sedikit bisa harus dibenahi untuk membantu, mensupport berjalannya pariwisata di Sarwandori? Memang kalau kekurangan banyak ya di kita, tapi yang paling signifikan yang kelihatan sekali itu lalat, sampah di Sarwandori, dan lalat itu mengakibatkan tamu yang mau berkunjung ke kampung Sarwandori, berwisata ke Sarwandori itu pikir 2 kali. Jadi ketika ke sana banyak lalat, akhirnya
itu salah satu faktor yang mengakibatkan pengunjung itu tidak datang berkunjung, mengurangi kunjungan wisatawan ke lokasi wisata di Sarwandori. Ada beberapa lokasi ya, contoh Tondijat, lalu Karopai dan Pantai Sarwandori. Itu lalatnya sampai ke sampai ya tempat pembuangan sampah, dan di sekitaran itu bukan cuma di Sarwandori, di Kampung Aromaria juga kena imbasnya. Jadi kita di 2 kampung itu terdampak imbas dari sampah, yaitu lalat, wabah lalat. Ya, faktor yang terkena itu ya sektor wisata ini. Para wisatawan mau berkunjung, tapi ya masalah lalat itu salah satu faktor yang menghambat. Jadi berharap ya ini bukan tugasnya masyarakat, karena masyarakat tidak punya peralatan yang canggih untuk mengurangi lalat itu, selain pemerintah daerah untuk membantu bagaimana caranya itu sampah ini diolah atau diatur sedemikian rupa berbagai teknis modern yang bisa kurangi lalat, biar pengunjung wisatawan ke Kampung Sarwandori itu betul-betul menikmati suasana. Itu tanggapannya dari wisata sendiri terkait lalat yang bisa mempengaruhi kurangnya kunjungan para wisata ke tempat-tempat pariwisata. Kira-kira ada solusi ya? Itu. Kalau dari Dinas Pariwisata, dalam hal ini mungkin saya pribadi, harus mungkin bisa dipindahkan, bahkan lebih tertata lebih baik lagi. Tempat pembuangan sampahnya, bukan sekedar hanya buang saja begitu, harus bisa dipilah-pilahkan, ini sampah organik bagaimana begitu. Jadi seseorang wisatawan mau berkunjung ke suatu daerah, biarpun daerah itu bagus bisa dikunjungi, tapi kan dia butuh kenyamanan. Kenyamanan itu banyak, bukan dari sisi keadaan setempat tidak bagus. Yang tadi Adeleo bilang dari sisi kebersihan. Itu salah satu kenyamanan juga kan. Iya. Bagaimana kalau dia mau makan, tapi ada lalat. Bahkan lalat bisa masuk ke dalam mulut juga. Itu pengalaman saya dengan saya punya istri, minta maaf ke adik punya tempat, sampai kami berdua makan di dalam kelambu, di tempat homestay-nya. Iya, betul. Adik. Di Karopai sih. Iya, betul. Sampai kami berdua makan di dalam rumah. Karena mau makan di pinggir, saya sudah lalat udah masuk hampir ke mulutnya. Saya bilang, kalau gitu kita ke kamar, ke rumahnya, baru kita makan. Jadi peran pemerintah ini, saya mewakili pemerintah dalam hal ini dari Dinas Pariwisata. Ya itu idenya saya, harus bisa dipilahkan sampahnya itu. Kalau menurut saya di Sarwandori mungkin sudah tidak bisa tampung lagi keberadaan sampah ini, karena sudah terlalu banyak bercampur baur. Tidak bisa dipilahkan. Kalau kayak di Biak, kayak di Darfur, itu mereka pilah-pilah itu. Karena kebetulan saya orang Biak. Dipilahkan, bahkan dibakar. Oke. Begitu. Begitu dulu. Iya. Mungkin sedikit ada motivasi dan ajakan seperti yang Kakak Leo mau sampaikan kepada kita punya masyarakat, kita punya kaula muda. Mungkin ada pesan-pesan dari Kakak Leo dan mungkin dari Dinas Pariwisata sendiri juga ada. Dan mulai dari Leo dulu. Ya, motivasi apa? Mungkin kalau pesan buat anak muda ya, pemilik destinasi atau tempat-tempat yang masih bagus, tetap jaga hutan, jaga laut dalam hal ini tidak menggunakan bom untuk laut, racun lalu buang sampah ke laut. Harus jaga lingkungan biar kita punya tamu yang berkunjung itu dia senang dan dia bisa datang kembali lagi. Kalau dari Pak Douglas sendiri, pesan untuk kita punya masyarakat, mungkin khususnya pemuda-pemudanya kita di. Kalau menurut saya secara pribadi,
kita tahu kan anak-anak muda ini punya kreatifnya banyak. Apa yang pernah saya dengar dari Presiden, dia banyak sekali untuk membangun minat anak muda untuk berkreasi. Di pariwisata banyak kalau kita untuk buat kreasi. Jadi maksud saya dalam hal ini, kepala kampung atau siapapun, bina anak-anak muda di sekitarnya. Apa kalian punya ide untuk membangun pariwisata ini? Banyak. Ide-ide dan kreatif mereka banyak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Untuk Kakak Leo, Siap. semoga sukses. Amin. Sementara dibangun. Siap. Dengan kepala seksi juga. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Saya Vijay Bulanunu, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.